Laksamana Cheng Ho adalah seorang penjelajah terkenal dari Cina yang mengembara antara 1405 sampai 1433. Selama kurang lebih 28 tahun, ia pernah melakukan ekspedisi di berbagai negeri di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Saat itu, armadanya terdiri dari 307 kapal yang membawa sekitar 27.000 pelaut. Bahkan hingga saat ini belum ada yang dapat melebihi armada yang dimiliki Laksamana Cheng Ho. Namanya pun tidak asing di Indonesia karena diyakini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Di bawah komando Laksamana Cheng Ho, armada Cina memulai pelayaran pada 1405. Pelayaran pertamanya pun mampu mencapai wilayah Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Laksamana Cheng Ho kemudian menjalankan ekspedisi kedua antara 1407 sampai 1409 dan ekspedisi ketiga pada 1409 sampai 1411. Dari ketiga ekspedisi yang dilakukan, Laksamana Cheng Ho telah menjelajah sampai daerah India dan Sri Lanka. Antara 1413 sampai 1415, pelayaran Laksamana Cheng Ho semakin jauh, yaitu mencapai daerah Aden, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Jalur ini kembali ia lewati saat menjalankan ekspedisi kelima 1417 sampai 1419 dan keenam 1421 sampai 14022. Pada pelayaran yang terakhir antara 1431 sampai 1433, Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai Laut Merah. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara terjadi pada abad ke-15. Tujuannya untuk perdagangan dan mempererat hubungan antar negara Tiongkok dan negara Asia Afrika. Banyak dari anak buah kapal Laksamana Cheng Ho adalah muslim, seperti Ma Huan, Guo Chongli, dan Hasan Saban dan Pu Heri. Ma Huan dan Guo Chongli pandai berbahasa Arab dan Persia. Keduanya bekerja sebagai penerjemah. Hasan adalah seorang ulama Masjid Yanxi di kota Qian. Cheng Ho mengunjungi Nusantara sebanyak 7 kali. Ketika singgah di Samudra Pasai, ia menghadiahi Sultan Aceh sebuah lonceng raksasa atau Cakradonya yang hingga kini tersimpan di Museum Banda Aceh. Laksamana Cheng Ho adalah seorang muslim yang taat. Ia berinisiatif untuk menyebarkan agama Islam di negara-negara yang disinggahinya, termasuk di Nusantara. Laksamana Cheng Ho sendiri tiba di Nusantara pada tahun 1405 Masehi. Wilayah yang pertama kali disinggahi adalah Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam yang pertama ada di Indonesia. Di sana ia menemui Sultan Zainal Abidin Bahian Syah untuk membuka hubungan politik dan perdagangan. Kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut baik oleh Sultan Abidin dan rakyat. Samudra Pasai tidak sulit bagi Cheng Ho untuk menjalin hubungan dengan masyarakat Indonesia pada saat itu, karena sebagian besar masyarakat pada masa itu telah mengenal Islam dari para pedagang Gujarat dan Timur Tengah yang lebih dulu menyebarkan Islam di Nusantara. Jalur perdagangan juga ikut mewarnai masuknya Islam di Lampung. Salah satunya rombongan dari Tiongkok yang dipimpin Laksamana Cheng Ho berniaga dari Palembang dan menyusuri Wai Tulang Bawang. Hal itu diungkapkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Lampung, KH Arif Mahkia, pada diskusi di kantor redaksi Lampung Pos awal Agustus lalu. Menurut dia, salah satu cara pengenalan dan penyebaran Islam di Lampung melalui para saudagar, termasuk rombongan dari Tiongkok. Awalnya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi Selat Malaka. Perdagangan saat itu menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Kerajaan Sriwijaya mempunyai hubungan perdagangan yang sangat baik dengan saudagar dari Cina, India, Arab, dan Madagaskar. Hal itu bisa dipastikan dari temuan mata uang Cina mulai dari periode dinasti Tang sampai dinasti Ming. Berkaitan dengan komoditas yang diperdagangkan, berita Arab dari Ibn Al-Faqih, Abu Zaid menyebutkan beberapa di antaranya cengkih, kepala, kapulada, lada,
pinang, kayu gaharu, kayu cendana, kapur barus, gading, timas, emas, perak, kayu hitam, kayu sapan, rempah-rempah, dan penyu. Barang-barang ini dibeli oleh pedagang asing atau dibarter dengan porselen, katun, dan sutra. Menurut sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Jalur perdagangan ini kemudian disambung dengan tali perkawinan antara saudagar dan masyarakat setempat atau bahkan keluarga kerajaan. Dari hasil perkawinan inilah yang membuat perubahan pada kerajaan-kerajaan di Sumatera. Salah satu penyebab banyak hilangnya situs-situs milik kerajaan di Sumatera karena dijual keluarga kerajaan kepada saudagar asing, kata Ketua PW Muhammadiyah Lampung KH Nur Faiz Caniago dalam diskusi itu. Situs-situs sebelum Islam masuk berupa patung-patung sesembahan yang kemudian disingkirkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Berbeda dengan kerajaan di Pulau Jawa yang terus mempertahankan benda-benda budayanya. Sebab memang Islam masuk sebagian besar melalui jalur budaya. Barulah sekitar abad ke-14 perjalanan Laksamana Cheng Ho memasuki Wai Tulang Bawang dan berinteraksi dengan warga sekitar. Selain itu juga ada pintu masuk lain yakni Labuhan Maringgai. Terbukti ada beberapa daerah yang dinamai Lawang Kuri di Gedung Wani dari Sultan Banten. Itulah penjelasan tentang Laksamana Cheng Ho dan hubungannya dengan Lampung. Sekian dari saya, terima kasih.